Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini kita bertemu kembali di perkuliahan ya, pertemuan ke-12. Ya, hari ini kita akan membahas mengenai cybercrime. Nah, apa itu cybercrime ya? Menurut Organization of European Community Development, cybercrime itu adalah semua bentuk akses ilegal terhadap suatu transmisi data. Nah, itu artinya semua bentuk kegiatan yang tidak sah dalam suatu sistem komputer termasuk dalam suatu tindakan kejahatan. Nah, secara umum pengertian cybercrime sendiri memang biasa diartikan sebagai tindak kejahatan di ranah dunia maya yang memanfaatkan teknologi komputer dan jaringan internet sebagai sasaran. Nah, seperti apa yang telah disebut, tindakan cybercrime ini muncul seiring dengan kian gencarnya teknologi digital, komunikasi dan informasi yang semakin meningkat ya. Nah, ada beberapa contoh ya dalam kejahatan cybercrime itu. Yang pertama ada memasukkan akun Facebook seseorang. Nah, salah satu contoh kejahatan cybercrime itu yang paling sering terjadi adalah pengkloningan akun Facebook milik seseorang. Nah, tindakan ini marak terjadi kepada para publik figur atau tokoh terkenal yang memiliki banyak pengikut. Nah, jadi dengan banyaknya atensi yang diterima oleh akun cloningan, pemalsu biasanya akan semakin cepat mendapatkan korban. Nah, cybercrime model ini biasanya meminta bayaran uang dengan cara transfer ya ke rekening tertentu. Jadi jangan mudah percaya jika ada kalian ya dihubungi seorang yang mengaku sedang membutuhkan bantuan. Ya. Nah, kemudian yang kedua, fenomena ransomware WannaCry. Nah, beberapa tahun lalu jagat digital sempat diramaikan dengan kemunculan virus ya komputer ransomware WannaCry yang mampu mengunci data komputer seseorang. Nah, untuk tidak bisa membuka dan mengakses data tersebut, syarat harus kita lakukan adalah membayar sejumlah uang atau tebusan melalui wallet Bitcoin. Nah, perkembangan cybercrime. Nah, perkembangan cybercrime itu awal mulanya penyerangan di dunia cyber pada tahun 1998 yang lebih dikenal dengan istilah cyber attack. Nah, pada saat itu ada seorang mahasiswa yang berhasil menciptakan sebuah worm atau virus ya, yang menyerang program komputer dan mematikan sekitar 10% dari seluruh jumlah komputer di dunia yang terhubung ke internet. Nah, pada tahun 1994, seorang bocah sekolah musik yang berusia 16 tahun yang bernama Richard Frigo atau yang lebih dikenal sebagai The Hacker alias Dastashin Cowboy ditahan lantaran masuk secara ilegal ke dalam ratusan sistem komputer rahasia termasuk pusat data dari Griffith Air Force atau NASA dan Korean Atomic Research Institute atau Badan Penelitian Atom Korea. Nah, dalam interogasinya dengan FBI yang mengaku belajar hacking dan cracking dari seseorang yang dikenalnya lewat internet dan menjadikannya seorang mentor yang memiliki julukan Puji itu ya. Hebatnya hingga saat ini sang mentor pun tidak pernah diketahui keberadaannya. Nah, kemudian perkembangan cybercrime di Indonesia. Nah, di Indonesia sendiri juga sebenarnya prestasi dalam bidang cybercrime ini patut diacungi jempol gitu ya. Walau di dunia nyata kita dianggap salah satu negara terbelakang ya. Namun prestasi yang sangat gemilang telah berhasil ditorehkan oleh para hacker, cracker dan coder lokal. Virus komputer yang dulunya banyak diproduksi di US dan Eropa sepertinya juga
mengalami outsourcing dan globalisasi. Di tahun 1986 sampai 2003, epicentrum virus komputer dideteksi kebanyakan berasal dari Eropa dan Amerika dan beberapa negara lainnya seperti Jepang, Australia, dan India. Namun hasil penelitian mengatakan di beberapa tahun mendatang Meksiko, India, dan Afrika yang akan menjadi epicenter virus terbesar di dunia. Dan juga bayangkan Indonesia juga termasuk dalam 10 besar. Seterusnya 5 tahun belakangan ini Cina, Eropa, dan Brazil meneruskan perkembangan virus-virus yang saat ini mengancam komputer kita semua. Dan gak akan lama lagi Indonesia akan terkenal namun dengan nama yang kurang bagus. Alasannya mungkin pemerintah kurang ketat dan pengontrolan dalam dunia cyber. Terus terang para hacker di Amerika gak akan berani untuk bergerak karena pengaturan yang ketat dan sistem kontrol yang lebih high tech dari lagi yang dipunyai pemerintah Amerika Serikat. Perkiraan perkembangan cybercrime di masa depan dapat diperkirakan perkembangan kejahatan cybercrime itu kedepannya akan semakin meningkat seiring dengan perkembangan teknologi atau globalisasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi. Dalam jenis-jenis cybercrime di sini, jadi tadi sudah dijelaskan ya mengenai tentang cybercrime dan contohnya. Untuk jenis-jenis cybercrime yang banyak terjadi di dunia, pertama ada pencurian data. Aktivitas cybercrime yang saat ini biasanya dilakukan untuk memenuhi kepentingan komersil karena ada pihak yang menginginkan data rahasia pihak lain. Jadi tindakan ini tentu bersifat ilegal maupun masuk ke dalam aktivitas kriminal ya, karena menimbulkan kerugian materi yang berujung pada kebangkrutan suatu lembaga atau perusahaan. Kemudian kedua ada cyber teroris. Cyber teroris itu merupakan tindakan cybercrime yang sedang banyak diperangi oleh negara-negara besar di dunia, termasuk Indonesia. Pasalnya aktivitas cyber terorisme ini kerap kali mengancam keselamatan warga negara atau bahkan stakeholder ya, mengatur jalannya pemerintahan gitu ya. Kemudian ada hacking atau hacker. Jenis cybercrime berikutnya adalah hacking ya, tindakan berbahaya yang kerap kali dilakukan oleh programmer profesional ini biasanya secara khusus mengincar kelemahan atau celah dari sistem keamanan untuk mendapatkan keuntungan berupa materi atau kepuasan pribadi. Jika menilik dari kegiatan yang dilakukan hacking, sebenarnya tidak selalu memiliki konotasi buruk ya, karena ada pula hacker positif yang menggunakan kemampuan untuk kegiatan bermanfaat dan tidak merugikan. Misalnya seorang hacker yang diberi tugas untuk melacak keberadaan seorang buronan atau hacker yang kerjasama dengan pihak berwenang untuk memberantas aktivitas ilegal di ranah digital. Kemudian ada lagi carding ya. Kalau carding itu adalah istilah yang digunakan untuk menyebut penyalahgunaan informasi kartu kredit milik orang lain ya. Para carder ya, pelaku carding biasanya menggunakan akses kartu kredit orang lain untuk membeli barang belanja secara online. Kemudian barang gratisan tersebut dijual kembali dengan harga murah untuk mendapatkan uang. Tindakan kejadian dengan cara carding biasanya kerap terjadi di luar negeri. Sementara untuk pengguna Indonesia, angka kasus yang tercatat belum terlalu besar ya, seiring minimnya pengguna kartu kredit yang gemar bertransaksi di dunia maya. Kemudian kelima ada defacing. Di antara tindakan cybercrime sebelumnya, defacing bisa dibilang menjadi aktivitas kejahatan online yang paling ringan. Hal tersebut salah satunya karena para pelaku deface biasanya menyasar web ya, non-profit seperti situs pemerintah, sekolah atau universitas. Kemudian ada cyber squatting. Kalau istilah cyber squatting ini mungkin belum begitu familiar ya di kalangan pengguna tanah air. Jadi wajar ya, memang pasalnya tindakan penyerobotan nama domain sendiri
memang memerlukan modal serta kejelian yang tidak memiliki banyak orang. Hasil cybercrime ini biasanya berupa uang tebusan yang dinilainya tidak wajar. Nah, kemudian ada cyber typo-squatting. Nah, hampir mirip dengan cyber squatting. Jadi tindakan cyber typo-squatting itu sama mengincar nama domain milik perusahaan terkenal. Jadi untuk jadikan sasaran. Bedanya aktivitas ini memanfaatkan kemiripan nama domain serta kelalaian pengguna yang memeriksa ulang URL web perusahaan. Nah, salah satu tujuan dari cyber typo-squatting adalah untuk menjatuhkan citra baik dari brand bersangkutan dengan cara melakukan tindakan penipuan atau hal-hal ilegal lain yang melanggar undang-undang. Nah, kemudian ada lagi menyebarkan konten ilegal. Nah, menyebarkan konten ilegal ini yang melanggar undang-undang menjadi kasus cybercrime paling banyak diperhatikan. Nah, pasalnya aktivitas ini biasanya melibatkan tokoh terkenal atau konten yang mampu memancing kontroversi. Nah, beberapa contoh konten ilegal termasuk dalam ranah cybercrime diantaranya adalah video porno ya, penjualan senjata api ilegal, jual beli narkotika dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi malware ya. Malware itu seperti yang sudah dijelaskan ya dalam penjelasan sebelumnya. Malware itu, jadi bahaya malware itu harus lebih diwaspadai ya jika ingin komputer atau web mengalami kendala secara umum ya. Jadi malware ini terdiri dari beragam jenis ya, dari virus, Trojan horse, adware, worm browse hijacker dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada beberapa metode ya, metode dalam cybercrime ya. Metode cybercrime itu. Metode cybercrime ada sniping ya, destructive device, password cracker ya. Kemudian distribute, denial of attack. Kemudian ada spoofing. Nah, di sini kita harus tahu ya bagaimana menanggulangi cybercrime ya. Nah, untuk menanggulangi cybercrime di sini ya, sudah dijelaskan ya, ini beberapa kriminal ya. Dari kasus-kasus ini beberapa banyak kasus ya, bisa dibaca di slide. Nah, jadi pertama harus membuat undang-undang. Jadi cara paling elegan adalah tindakan cybercrime ini tidak semakin merajalela adalah dengan pembuatan peraturan yang dimasukkan ke dalam undang-undang. Nah, jadi penegakan hukum nantinya bakal membuat para pelaku cybercrime berpikir panjang ya sebelum melakukan tindakan kriminal karena dasar hukumnya jelas. Nah, di Indonesia aturan mengenai cybercrime saat ini menginduk pada Undang-Undang ITE ya. Namun sayangnya pola penindakannya masih belum maksimal dan seringkali terkesan dipaksakan ya. Penegakan hukum di ranah dunia maya ini memang masih abu-abu karena dokumentasi elektronik sendiri belum bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk bukti oleh KUHP. Nah, kemudian membentuk lembaga penanganan khusus ya. Jadi kita tentunya tidak asing ya mengenai divisi cybercrime Mabes Polri. Nah, saat ini kita memerlukan lembaga khusus seperti itu untuk menangkal dan menyelidiki potensi terjadinya tindakan kejahatan di ranah digital. Nah, beberapa negara tercatat sudah mulai ya menerapkan konsep ini dengan membentuk lembaga khusus ya yang menangani persoalan cybercrime. Jadi kendati demikian hal tersebut hanya akan efektif jika diterapkan oleh banyak negara ya, sehingga tidak ada celah bagi pelaku cybercrime dimanapun mereka berada. Nah, kemudian ketiga untuk penanggulangan cybercrime ini bisa memperkuat sistem. Jadi pengamanan sistem menjadi benteng pertama yang bisa kita andalkan untuk menghindari potensi cybercrime.
Nah, untuk mengamankan sistem secara mandiri, nah kita bisa menambahkan beberapa add-on seperti sertifikat SSL ya pada web, antivirus komputer, hingga melakukan pengamanan fisik pada jaringan untuk memproteksi server. Nah, terlepas dari itu, jika kita memiliki web bisnis, pastikan menggunakan layanan VPS Indonesia dari keyword.com. Jadi VPS ya, yang sudah dibekali berbagai teknologi masa kini ya. Jadi hasil kejahatan cybercrime seperti malware atau the phishing lebih bisa diminimalkan. Nah, jadi kesimpulannya adalah untuk pengertian cybercrime itu jenis-jenis kejahatannya hingga cara penanggulangan. Saat ini aktivitas cybercrime memang meningkat pesat ya jika dibandingkan beberapa tahun lalu ya, ketika internet belum memiliki banyak pengguna. Nah, dengan mengetahui ya informasi yang telah dijelaskan ya, semoga kita lebih waspada sehingga kejahatan di dunia maya ini tidak menimpa kita semua ya. Nah, sampai di sini pertemuan hari ini ya, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dipahami. Sekian, assalamualaikum.